Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Uktarika Ramadhani, mahasiswa Universitas Sriwijaya, jurusan Matematika. Di sini saya ingin membuat tugas video itu soal nomor 1. Buatlah program user menginput n untuk banyak barisan, lalu user memilih salah satu dari 3 jenis barisan, yakni barisan bilangan genap, barisan bilangan ganjil, dan barisan Fibonacci. Contohnya, input n sama dengan 3, artinya banyak barisannya itu ada 3. Nah, di mana user memilih pilihan genap. Dari antara 1 sampai 3, yang genap itu adalah 2, sehingga outputnya itu 2. Nah, jadi kita masuk ke code blocknya. Nah, yang pertama itu kita include IOStream. Include ini berfungsi untuk memanggil fungsi yang ada di IOStream ini, yakni itu cin, cout, dan endline. Cin itu untuk menginput, cout itu output atau menampilkan, dan endline itu untuk enter. Terus yang kedua itu using namespace std. Using namespace std ini digunakan agar setiap fungsi yang kita gunakan itu tidak perlu menggunakan awalan std. Terus yang ketiga itu inMain. InMain ini adalah fungsi utama yang kita gunakan. Nah, lalu itu buka kurung kurawal, itu artinya begin, memulai program. Nah, di tengah-tengahnya ini antara begin dan end ini adalah kita menuliskan statementnya, apa yang kita butuhkan. Nah, di sini kita menggunakan variabel. Coba kita lihat soalnya. Kita butuh n, kita butuh i, kita butuh pilihan bertipe integer. Code block n integer. In itu integer, artinya variabel yang kita gunakan itu bertipe integer atau bilangan bulat. N terus karena kita akan menggunakan if, karena kita disuruh memilih salah satu di antara 3 pilihan tadi. Terus ini yang kita butuhkan, nanti kita tambahkan aja kalau ada yang kurang. Nah, cout itu tampilkan ke layar. Itu masukkan kita kalau ingin menampilkan teks itu kita harus menggunakan tanda petik, masukkan banyak barisan, banyak bilangan aja, banyak bilangan. Nah, terus ini harus ditutup dengan titik koma. Cin, nah, yang dimasukkan oleh user itu disimpan ke variabel n. Terus kita gunakan if kita cout pilihannya dulu. Cout itu yang pertama itu adalah bilangan genap, terus tutup 2. Ini kita gunakan garis miring n ini untuk enter, artinya setelah bilangan genap itu ke baris ke bawahnya itu 2 bilangan ganjil. Terus tutup dulu petiknya.
buka petik, enter lagi, bilangan genap 3, bilangan Fibonacci aja lah, Fibonacci. Terus tutup, petik dan tutup. Nah, kita disuruh memilih scene, pil, see out dulu, masukkan pilihan, masukkan pilihan. Aku scene di see out karena kita untuk menampilkan see out. Kita enter dulu yang itu tadi, nah supaya rapi, baru kita see in itu artinya yang di input oleh user akan disimpan ke variabel pilihan. Nah, terus kita setelah itu kita masuk ke if jika user pilihan 1 sampai 3 ya. 1 sampai 3. Nah, jika user memilih pilnya itu sama dengan 1, maka akan menjalankan ini, kita ikat, kita menjalankan bilangan genap. Bilangan genap itu adalah bilangan genap itu misal kita gunakan for i sama dengan 1, lalu titik koma i kurang dari, karena kita akan mengecek. Bentar, kita lihat soalnya tadi. For i kita akan mengecek setiap bilangannya kan. I kurang dari sama dengan n titik koma i plus artinya i tambah 1, i plus. Terus masuk ke if lagi, if i modulo 2 sama dengan 0, karena kita kan butuh bilangan genap itu habis dibagi 2. See out i. Terus setelah itu kita coba misalkan 4 bilangan genap. Nah, bilangan genap itu di 4 itu kan 2 sama yang tadi aja di soal tadi di soal tadi kan 3. Nah, outputnya itu 2, banyak bilangannya 3, yang genapnya itu 2, outputnya 2. Kenapa pakai ini? Karena misalkan bilangannya itu banyak, jadi dia akan tertata rapi, tidak menyatu kayak gitu. Nah, jika yang dipilih itu if pil sama dengan
sama dengan 2, maka dia akan menjalankan seperti ini juga. Kita salin Ctrl C, Ctrl V, for. Nah, kan dia bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu dia ketika dibagi 2 itu tidak habis bagi 2. Bilangan yang tidak habis bagi 2. Jadi pakai tanda seru. Berarti tidak sama dengan 0 artinya. Sekarang bilangan Fibonacci. If pil sama dengan 3, maka dia akan menjalankan Fibonacci dari rumus yang Fibonacci. Kita deklarasikan kalau A itu sama dengan 0. Terus B itu sama dengan 1. Nah, terus Cout B terus spasi terus masuk ke bilangan for I sama dengan 1, inisialisasinya, kondisinya I kurang dari sama dengan N kurang 1, karena kita sudah mendeklarasikan B. Jadi dia akan melakukan 4 bilangan, mengecek 4 bilangan, maksudnya tuh N kurang 1 gitu, karena kita sudah mendeklarasikan B. Nah, terus I plus. Rumusnya itu C sama dengan A ditambah B, terus nilai A-nya itu ditukar dengan B, dan nilai B ditukar dengan C atau dimasukkan. Nah, terus Cout C spasi. Nah, coba kita jalankan. Oke, ini kenapa A. Nah, kita gunakan ini tadi A B C. Nah, banyak bilangannya, misalnya 5 bilangan. Nah, dari bilangan genap itu 1 sampai 5 itu ada 2, 4. Jadi outputnya nanti 2 sama 4, benar. Nah, coba kalau ini di bilangan ganjil, artinya 1 sama 3. 1, 3, dan 5. 5-nya masuk. Nah, terus ke Fibonacci. Ada 5 bilangan. Oke. Di Fibonacci itu kenapa tidak bisa? Karena coba kita lihat. I kurang dari sama dengan N. I plus C. Oh, karena kita tidak mengikat for. Jadi dia hanya menjalankan satu statement aja, satu baris statement. Jadi kita harus ikat dengan ikat dengan ini. Oke. Setelah itu coba kita lihat.
5 bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci itu adalah nilai ini nih hasil dari penjumlahan dari dua angka sebelumnya. 2 ini hasil 1 tambah 1. Nah, yang ini tadi kita kan mendeklarasikan ini B, ini C. C tadi 0 tambah 1, 1. Nah, ini C baru lagi. 1 tambah 1, ini C baru lagi, 1 tambah 2, 3. Nah, ini C baru lagi, 2 tambah 3, itu 5. Nah, untuk pseudocode-nya itu variabel var ini adalah variabel yang kita gunakan, variabel pilihan, n untuk banyaknya bilangan, i itu untuk inisialisasinya, a, b, c itu bertipe integer. Begin artinya mulai. Read n, input nilai n, banyaknya bilangan yang kita butuhkan. Nah, read pilihan dari yang 1, 2, 3 tadi. Bilangan genap, bilangan ganjil, dan Fibonacci. Nah, terus jika yang dipilih itu sama dengan 1 ya, sama dengan 1, dia memulai program ini. Mulai if ini, statement dari if ini, for i 1 to n lakukan. Begin mulai, jika benar mulai dengan if ini. Jika i mod 2, i habis bagi 2, itu lakukan cetak i. Terus n if. Nah, jika dia pilihannya itu 2, ini sama dengan 2, maka lakukan statement dari if tadi. Begin mulai dari for i to n, dilakukan mulai if. Nah, i tidak habis dibagi 2, maka cetak i. Ini untuk bilangan ganjil. Nah, untuk bilangan Fibonacci ini itu adalah pilihan 3. Jika pil sama dengan 3, maka mulai statement dari if ini. Kita nyatakan a itu sama dengan 0, b sama dengan 1, right artinya tampilkan b dan spasi. For lakukan ini, for i sama dengan 1 to n kurang 1 do begin. Nah, c ditambah 1, a tambah b sama dengan, yang ini tukar nilai a itu nilai b disimpan ke a dan nilai c simpan ke b. Nah, cetak dari nilai c yang tadi telah diproses. Ini untuk mengakhiri for, dan ini untuk mengakhiri if, dan ini untuk mengakhiri program. Nah, terus kita masuk ke flowchartnya. Flowchartnya tadi, oke. Oh iya, ini kita masukkan, misalkan yang tadi itu, yang dalam soal tadi kan 3. Nah, 3 bilangan genap itu kita ngambil bilangan genap. Nah, ini outputnya. Kita masuk ke bukan ini. No. Kita masuk ke flowchartnya. Flowchart. Kan tadi yang n-nya itu 3, pilihannya itu ke 1. Nah, pilihannya kan 1. True. Dia lakukan ini. 1. Nah, 1 itu kan kurang dari sama dengan n-nya 3. 1 itu kurang dari 3. Benar. Nah, benar. Nah, 1 itu bisa dibagi 2, apakah sisa baginya 0? Salah. I++. Berarti 1 ditambah 1 itu 2. Nah, 2 itu kurang dari sama dengan 3. Benar. Nah, 2 itu habis dibagi 2. Jadi true. Dia menampilkan angka 2. Terus masuk lagi ke I++.
I plus plus berarti 2 ditambah 1 itu sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, 3 itu kurang dari sama dengan 3, benar. 3 dibagi 2, apakah sisa baginya 0? Salah. I plus plus lagi. I plus plus lagi artinya 3 ditambah 1 itu 4. Nah, apakah 4 itu kurang dari sama dengan 3? Salah, false. Dia akan mengalir ke N. Tuh. Nah, jika dia false, jika pilihannya itu bukan bilangan genap tetapi bilangan ganjil, dia akan menjalankan ini. 1 kan, 1 itu kurang dari sama dengan 3, benar. 1 dibagi 2 itu sisa baginya tidak 0, benar. Jadi dia mencetak 1. Nah, dia terus I plus plus, berarti 1 tambah 1 itu 2. Nah, 2 itu kurang dari sama dengan 3, benar. 2 dibagi 2 itu tidak habis, sisa baginya itu 0, tidak sama dengan 0, salah, karena 2 dibagi 2 itu 0, sisa baginya tidak ada, artinya dia false, dia tidak mencetak 2. Nah, 2 ditambah 1 itu 3, 3 kurang dari sama dengan 3, benar. 3 dibagi 2 itu sisa baginya tidak sama dengan 0, benar. True, artinya dia mencetak 3. Terus I plus plus lagi, 3 tambah 1 4, 4 kurang dari sama dengan 4 kurang dari sama dengan 3, salah, dia mengakhiri ini N. Jadi dia mencetak 1 dan 3. Gitu saja penjelasan saya akhiri. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.